Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri atas Milenian Arkinto Firdausa, Rini Tiara Dewi, Anggi Gita Mentari, dan Nikmatul Umamah Triwulandari akan membahas mengenai analisis aliran kas. Tema berikut ini membahas mengenai aliran kas dan hubungannya dengan siklus kehidupan produk, perhitungan aliran kas, mengelompokkan perubahan-perubahan dalam neraca, penyusunan laporan aliran kas. Yang pertama akan kita bahas adalah aliran kas dan hubungannya dengan siklus kehidupan produk. Gambar berikut ini menunjukkan siklus kehidupan produk dan aliran kas. Pada tahap siklus kehidupan produk tersebut, aliran kas mempunyai pola yang berbeda-beda. Gambar bagian atas menunjukkan hubungan antara pendapatan dengan siklus kehidupan kas. Sementara gambar bagian bawah menunjukkan hubungan aliran kas dengan siklus kehidupan produk. Selama tahap perkenalan dan pertumbuhan, aliran kas dari operasi biasanya negatif. Hal ini mencerminkan investasi perusahaan untuk membangun infrastruktur produk baru, seperti membangun pabrik, melakukan promosi gencar. Sementara itu, aliran kas masuk dari penjualan produk masih kecil. Penerimaan konsumen terhadap produk belum begitu luas, sehingga kas yang dihasilkan juga tidak begitu besar. Selama tahap ini, kas masuk diperoleh dari pendanaan luar, yaitu dari utang atau dari penjualan saham baru atau dari penyertaan oleh pemegang saham lama atau pemilik perusahaan. Pada tahap pertumbuhan, produk mulai diterima oleh konsumen dan permintaan mulai tumbuh pesat. Pada tahap ini, aliran kas masuk mulai meningkat, tetapi investasi masih diperlukan terutama untuk investasi pada piutang dan persediaan. Sebagai antisipasi penjualan produk yang lebih meningkat pada masa-masa mendatang, penambahan kapasitas barangkali juga diperlukan pada tahap ini. Aliran kas bersih bisa negatif atau positif tergantung tingkat pertumbuhan dan besarnya investasi. Biasanya, aliran kas negatif masih terjadi pada tahap ini, tetapi besarnya lebih kecil dibandingkan dengan tahap perkenalan. Seperti halnya pada tahap perkenalan, aliran kas masuk pada tahap ini diperoleh dari dana eksternal. Pada tahap kedewasaan, pola aliran kas berubah cukup drastis. Pada tahap ini, aliran kas keluar tidak lagi besar seperti pada tahap-tahap sebelumnya. Pada tahap ini tidak diperlukan investasi dan pembangunan kapasitas. Investasi hanya diperlukan untuk memelihara atau merawat pabrik. Pada tahap ini, investasi pada modal kerja mulai stabil, tidak ada peningkatan lagi. Produk mulai diterima luas oleh masyarakat dan aliran kas masuk dari penjualan mulai meningkat. Hasilnya adalah aliran kas yang positif. Pada masa lebih lanjut pada tahap kedewasaan ini, bahkan aliran kas masuk dari investasi bisa menunjukkan nilai positif karena aset-aset yang tidak lagi diperlukan ada, yang bisa dijual pada tahap ini. Aliran kas keluar pada tahap ini terutama dari kegiatan pendanaan, yaitu pembayaran dividen, pembayaran bunga, dan pokok pinjaman. Aliran kas masuk bisa dihasilkan dari hasil operasi penjualan. Pada tahap ini dana eksternal sudah tidak diperlukan lagi. Pada tahap penurunan, aliran kas yang dihasilkan dari operasi dan investasi akan mengalami penurunan, sementara aliran kas keluar terutama dipakai untuk melunasi utang. Pada tahap ini kecenderungannya adalah aliran kas yang negatif. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai perhitungan aliran kas. Berikut merupakan laporan neraca PT XYZ selama 3 tahun berturut-turut. Komponen-komponen neraca pada tahun ke-1 dan ke-2 dengan menggunakan persamaan akuntansi di atas bisa dilihat sebagai berikut ini. Kas ditambah aset non-kas sama dengan utang dan modal saham. Pada tahun ke-1, kasnya berjumlah 13.698 ditambah aset non-kasnya yaitu 132.236 sama dengan utangnya yaitu 105.394 ditambah modal sahamnya yaitu 40.440. Pada tahun kedua, kasnya berjumlah 12.596 ditambah aset non-kasnya 129.511 sama dengan
utangnya 85.032 ditambah modal sahamnya 54.074. Dengan menggunakan komponen-komponen di atas, pada tahun kedua terhadap tahun ke-1, kita memperoleh persamaan sebagai berikut. Tambahan kas ditambah tambahan aset non-kas sama dengan tambahan utang ditambah tambahan modal saham. Tambahan kasnya yaitu minus 1.103 ditambah minus 2.625 sama dengan tambahan utangnya yaitu minus 20.362 ditambah tambahan modal saham 16.634. Persamaan di atas bisa dirubah menjadi sebagai berikut. Tambahan kas sama dengan tambahan utang ditambah tambahan modal saham ditambah tambahan aset non-kas. Tambahan kasnya yaitu minus 1.103 sama dengan tambahan utangnya adalah minus 20.362 ditambah 16.634 dikurangi minus 2.625. Berikut ini penjelasan perubahan-perubahan dalam neraca. Yang pertama, piutang dagang. Pengumpulan kas pada suatu periode sama dengan penjualan kredit. Untuk periode tersebut ditambah piutang dagang pada awal periode dikurangi piutang dagang pada akhir periode. Yang kedua, persediaan, yaitu pembelian selama satu periode sama dengan harga pokok penjualan pada periode tersebut, ditambah persediaan pada akhir periode, dikurangi persediaan pada awal periode. Yang ketiga, aktiva lancar lainnya, yaitu rekening ini biasanya berkaitan dengan pembayaran di muka, seperti uang sewa dibayar di muka. Biasanya perubahan-perubahan dalam rekening ini berkaitan dengan kegiatan operasi perusahaan. Yang keempat, investasi pada surat-surat berharga. Investasi pada surat berharga bisa berubah karena beberapa hal. Yang kelima, pembangunan, pabrik, dan peralatan. Pembelian dan penjualan aset-aset ini dimasukkan ke dalam kegiatan-kegiatan investasi. Yang keenam, akumulasi depresiasi, yaitu depresiasi mengurangi laba bersih untuk suatu periode, tetapi tidak mengurangi aliran kas keluar. Yang ketujuh, aktiva atau aset lainnya. Aktiva lainnya dalam neraca mencakup hak cipta, goodwill, paten, dan aset-aset lainnya. Biasanya perubahan-perubahan dalam aktiva ini dikelompokkan ke dalam kegiatan investasi. Yang ke-8, utang dagang. Aliran kas keluar untuk pembelian sama dengan pembelian untuk periode tertentu, ditambah utang dagang pada awal periode, dikurangi utang dagang pada akhir periode. Yang ke-9, utang wesel, yaitu merupakan transaksi pinjaman dimasukkan ke dalam kegiatan pendanaan. Meskipun uang pinjaman tersebut bisa digunakan untuk kegiatan operasional seperti pembiayaan utang dagang, persediaan, atau modal kerja lainnya. Yang ke-10, bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam jangka dekat, yaitu rekening ini terdiri dari dua macam. Yang pertama, pengklasifikasian kembali uang jangka panjang atau utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek. Utang jangka panjang yang akan dibayar dalam waktu setahun ini. Yang kedua, utang jangka panjang yang benar-benar dibayar pada periode tersebut. Yang ke-11, utang lancar lainnya. Rekening ini biasanya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional selain pembelian barang dagang. Utang jangka panjang. Rekening ini berubah karena beberapa hal. Yang pertama, utang jangka panjang yang baru. Yang kedua, pengklasifikasian
penklasifikasian kembali utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek. Yang ketiga, pelunasan utang jangka panjang lebih cepat dari yang seharusnya. Yang keempat, perubahan utang jangka panjang menjadi saham preferen atau saham biasa. Yang ke-13, utang pajak. Pajak yang akan dibayar dalam jangka waktu dekat sama dengan biaya pajak pendapatan, yang menjadi pengurang laba bersih pada baris 16. Ditambah atau dikurangi perubahan dalam utang pajak periode tersebut. Perubahan dalam utang pajak diklasifikasikan sebagai item operasi. Yang ke-14, utang tidak lancar lainnya. Apabila tidak ada informasi pendukung lainnya, perubahan dalam rekening ini dimasukkan ke dalam transaksi pendanaan. Yang ke-15, saham biasa dan agio saham. Rekening ini berubah apabila saham baru dikeluarkan atau emisi baru. Saham yang beredar dibeli kembali atau treasury stock. Transaksi-transaksi tersebut bisa dikelompokkan ke dalam kegiatan pendanaan. Yang ke-16, laba yang ditahan. Laba yang ditahan naik sebesar laba bersih, sedangkan turun sebesar dividen yang dibayarkan pada periode tertentu. Laba bersih bisa dikelompokkan sebagai transaksi operasional, sedangkan dividen bisa dikelompokkan sebagai transaksi pendanaan. Yang terakhir, treasury stock, pembelian saham kembali. Pembelian saham kembali bisa diklarifikasikan atau diklasifikasikan sebagai kegiatan pendanaan. Nah, baik, di sini saya akan membawakan materi tentang penyusunan laporan arus kas. Nah, apa sih penyusunan arus kas itu? Nah, penyusunan arus kas menurut Ikatan Akuntan Indonesia atau disingkat dengan IAI adalah laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Selanjutnya, penyusunan dari arus kas itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Nah, aktivitas operasi adalah aktivitas penghasilan utama pendapatan perusahaan atau principal revenue producing activities dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Ini menurut PSAK nomor 2 paragraf kelima. Kas dan setara kas dari aktivitas operasi merupakan indikator untuk menentukan apakah perusahaan dapat menghasilkan kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan luar. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasilan utama pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang memengaruhi penetapan laba atau rugi bersih. Yang kedua yaitu arus kas dari aktivitas investasi. Yang dimaksud dengan aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas atau kas ekuivalen. Ini menurut PSAK nomor 2 paragraf kelima lagi ya. Pengungkapan arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Yang ketiga yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Ini menurut PSAK nomor 2 paragraf kelima. Aktivitas ini perlu diungkapkan secara terpisah untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal perusahaan. Perusahaan menyajikan laporan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnis perusahaan tersebut. Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi perusahaan serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara ketiga aktivitas tersebut.
Selanjutnya, penyusunan laporan arus kas itu terdapat 3 langkah pokok, yaitu yang pertama, menentukan perubahan dalam kas. Prosedur ini bersifat langsung karena perbedaan antara saldo awal dan saldo akhir kas dengan mudah dihitung dari pemeriksaan atas neraca perbandingan. Yang kedua, menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Prosedur ini rumit, melibatkan analisis tidak hanya perhitungan laba rugi tahun berjalan, tetapi juga neraca perbandingan dan data transaksi terpilih. Dan yang ketiga, menentukan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Semua perubahan lain dalam perkiraan neraca harus dianalisis untuk menentukan pengaruh pada kas. Menurut PSAK tahun 2011 nomor 2 paragraf 17 terdapat 2 metode alternatif pelaporan aliran kas dari aktivitas operasi dalam laporan arus kas, yaitu ada metode langsung dan metode tidak langsung. Untuk metode langsung, itu bahwa golongan penerimaan kas bruto dari aktivitas operasi dan pengeluaran kas bruto untuk kegiatan operasi. Dengan kata lain, metode langsung mengurangkan pengeluaran kas operasi dari penerimaan kas operasi. Metode langsung adalah menguji kembali setiap item atau komponen laporan laba rugi dengan tujuan untuk melaporkan berapa besar kas yang diterima atau yang dibayarkan terkait dengan setiap komponen dari laporan laba rugi tersebut. Sebagai contoh, besarnya penjualan yang tersaji dalam laporan laba rugi akan diuji kembali dengan menggunakan laporan arus kas untuk mengetahui berapa besarnya uang kas yang telah diterima dari pelanggan sepanjang periode. Demikian juga besarnya harga pokok penjualan yang akan diuji kembali untuk mengetahui berapa besarnya uang kas yang telah dibayarkan ke supplier sepanjang periode untuk membeli barang dagang, untuk beban gaji atau upah, beban bunga, beban pajak penghasilan, dan beban-beban lainnya yang tersaji dalam laporan laba rugi juga akan diuji kembali untuk mengetahui berapa besarnya uang kas yang benar-benar telah dibayarkan atas beban-beban tersebut. Lalu ada metode tidak langsung. Pengaruh dari semua penangguhan penerimaan dan pengeluaran kas di masa lalu, dan semua akurat dari penerimaan kas serta pengeluaran kas yang diharapkan pada masa yang akan datang dihilangkan, dan laba bersih yang diperhitungkan laba rugi. Metode tidak langsung melaporkan arus kas operasi yang dimulai dengan laba atau rugi bersih dan menyesuaikan laba atau rugi bersih tersebut dengan pendapatan dan beban yang tidak melibatkan penerimaan atau pembayaran kas. Dengan menggunakan metode tidak langsung, data yang diperlukan untuk melaporkan arus kas bersih dari aktivitas operasi dapat dengan segera diperoleh atau tanpa dianalisis lebih lanjut, lewat laporan laba rugi dan neraca komparatif. Data mengenai besarnya amortisasi premium atau diskonto investasi obligasi, beban penyisihan piutang ragu-ragu, beban penyusutan aset tetap, beban amortisasi aset tidak terwujud, beban amortisasi premium atau diskonto utang obligasi, keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap, keuntungan atau kerugian penjualan investasi dalam saham, dan keuntungan atau kerugian atas penembusan kembali utang obligasi dapat langsung diperoleh dari laporan laba rugi. Sedangkan data mengenai besarnya perubahan dalam aset lancar dan kewajiban lancar dapat langsung diperoleh dari neraca komparatif. Oke guys, mungkin sekian dulu materi dari kami berempat. Kami berharap kalian jadi sedikit lebih paham tentang arus kas. Tetap dijaga kesehatannya di masa pandemi ini. Kami berempat pamit undur diri. Tapcus. Bye-bye.